semoga yang disampaikan oleh dari hari kemarin oleh Pak Surya, Pak Suwardi, Pak Surya, dan Pak Suji itu bisa terserap seserap-serapnya. Jangan sampai pulang dari sini lupa. Guru ketika memberikan materi ajar itu melalui Google Classroom ataupun e-learning itu tahap-tahapnya tidak memberikan kepada siswa-siswa semuanya, yang justru nanti akan menjadi pertanyaan-pertanyaan yang dan itu harus dipahami dan harus disepakati oleh lingkungan madrasah masing-masing. Saya yakin lingkungan madrasah masing-masing dalam kondisi pandemi ini akan menyikapi dengan cara yang berbeda-beda secara maksimal. E-learning ataupun Google Classroom itu adalah salah satu solusi yang memang untuk menyelesaikan proses pembelajaran di masa pandemi COVID ini. Yang paling penting jangan sampai ketika baik itu menggunakan e-learning ataupun itu Google Classroom ataupun Google Form itu justru murid tidak memahami apa yang disampaikan oleh guru. Itu yang paling penting. Sudah keren-keren gurunya buat video materi pembelajaran, membuat PPTT udah keren-keren banget. Begitu di-share, muridnya justru nggak paham sama sekali kan. Itu sayang sekali kan itu. Itu yang perlu dipahami. Ada media-media yang memang itu yang bisa digunakan ataupun kalau memang itu mampunya gurunya muridnya, karena memang hubungannya adalah dengan kuota internet, kemampuan anggaran, kemampuan dana, dan murid-murid saya yakin semua siswa juga semua siswa tidak sama rata, artinya mempunyai kuota yang berlebih gitu kan, ataupun bagaimana yang pada akhirnya justru ketika kuota internet itu menjadi beban pada siswa, akhirnya jangan sampai orang tua ngutang sana sini kuota internet, ngutang uangnya untuk buat beli kuota, pada akhirnya justru masa pembelajaran ini akan terganggu. Itu yang sangat yang tidak mungkin diharapkan oleh kita. Yang paling penting perlu digarisbawahi adalah bagaimana proses pembelajaran itu bisa disampaikan melalui media digital. Kalau memang lebih efektif itu melalui WhatsApp dan murid-murid itu paham, by WhatsApp nggak apa-apa. Kalaupun WhatsApp udah nggak bisa sama sekali, ya guru datangi ke rumah masing-masing ataupun bagaimana caranya. Yang paling penting adalah pada masa pandemi ini adalah bagaimana guru bisa menyampaikan materi ajarnya dan bisa dipahami oleh siswa. Itu yang paling penting. Nah, untuk pengelolaannya dari setiap madrasah masing-masing mau bagaimana, saya bisa mengolaborasikan Google Classroom atau Google Form, dan saya hanya mampu pakai Google Form, dan untuk belajar semuanya maksimalkan secara semaksimalnya dengan Google Form. Jangan sampai ketika materi pembelajaran kita mau keren, madrasahnya mau keren, justru murid-muridnya gagal total. Itu yang sangat disayangkan. Itu yang paling penting inti daripada bagaimana menyelesaikan masalah yang ada di masa di pandemi COVID ini. Jadi e-learning mungkin ada kelemahan, tapi dalam masa-masa perbaikan ini saya yakin e-learning juga akan berpadu untuk mengatasi masalah ini. Dan seperti yang dikatakan oleh Pak Suji bahwa ketika di e-learning tidak bisa menyelesaikan, mungkin di Google Form bisa menyelesaikan. Tinggal mengkolaborasikan saja. Kalaupun guru sudah diajarin tidak mampu, e-learning sudah nggak mampu, Google Form juga sudah agak mampu, Google Classroom juga udah nggak mampu kan gitu. Bagaimana caranya kan gitu? Pasti saya yakin guru itu punya solusi. Saya mampunya cuman ini kan gitu, untuk dan murid-murid lebih paham dengan cara begini kan. Itu yang paling penting dipahami dalam masa pandemi. Dan bagaimana, nah saya yakin teman-teman yang ada di Sumut ataupun HD yang ada seperti Pak Joni, Bu Dewi bisa membantu masalah terkait
solusi-solusi yang ada. Karena saya yakin semua aplikasi itu pasti akan ada kekurangannya, tapi lambat laun saya yakin akan diperbaiki. Dulu Google tidak ada namanya Google Form atau Google Classroom, itu nggak ada sama sekali. Justru ini juga nggak ada, tapi dalam masa pandemi Google bisa membaca situasi bahwa di masa pandemi ini harus mengeluarkan ini, bagaimana caranya. Yang paling penting adalah bagaimana guru bisa belajar maksimal untuk di masa digital ini. Jangan sampai alatnya sudah digital tapi otaknya belum digital kan gitu. Seperti contoh ketika memberikan materi pembelajaran masih copy paste dari video-video temennya, dari orang lain, dan cuman hal-hal itu yang sangat disayangkan kan gitu. Alatnya sudah digital, materi pembelajaran sudah digital, tapi otak gurunya belum digital. Itu yang paling disayangkan. Jadi jangan sampai nggak seimbang antara softwarenya dengan SDM-nya. SDM-nya sudah mahir, apa itu, alatnya sudah semuanya, madrasahnya sudah lengkap, komputernya sudah lengkap, servernya sudah lengkap, koneksi internetnya sudah tinggi, tapi pola pikirnya belum digital juga. Itu yang perlu disayangkan. Jangan sampai semua sudah digital, tapi SDM-nya jangan harus mengupgrade, selalu mengupgrade gitu. Kalau memang dirasa, oh ini saya nyaman dengan ini untuk pembelajaran siswa, gunakan ini. Kebijakan di lingkungan madrasah masing-masing, saya yakin kepala sekolah dan lingkungannya punya jurus jitu bagaimana pembelajaran itu bisa tersampaikan kepada siswa. Itu yang paling penting. Jangan sampai saya katakan tadi bahwa ketika menggunakan Google Classroom ataupun apa, justru murid-murid yang ada ini ada yang tidak tersampaikan pembelajarannya. Itu satu murid tidak bisa mengakses proses pembelajarannya, itu adalah sama dengan 100 siswa kan gitu. Jadi proses pembelajaran akhirnya akan gagal gitu. Itu yang paling penting dari saya. Tadinya saya mau memberikan materi ARD SKS, cuman waktunya sudah nggak mungkin lagi, jadi nanti lain waktu aja untuk ARD SKS ya Bu Moderator ya. Ya, karena saya yakin pantatnya sudah pada gatel keringetan kan gitu. Jadi itu yang paling penting, saya pesan saya apa yang diberikan oleh Pak Dr. Suwardi dan apa yang diberikan oleh Pak Suliat dan Pak Suji, dan ilmu digital yang di Pak Suji dan ilmu yang ada di Pak Suliat, kalau bisa mengkolaborasikan, bisa memodifikasikan, silakan. Oh ini saya yakin teman-teman HD yang ada di Sumut, proktor di Sumut, saya yakin bisa itu. Guru-guru di apalagi 8 madrasah SKS ini, saya yakin mampu semuanya. Jangan patah arang. Cuman saya pesan bahwa jangan sampai dengan digitalisasi ini justru murid tidak paham dan tidak tersampaikan materi bahan pelajaran. Itu yang paling penting. Itu mungkin dari saya Bu Moderator, karena memang sudah keringetan semuanya, tidak konsentrasi. Saya tadinya kepingin ngetes semuanya kan gitu, kasih tugas masing-masing bagaimana classroom-nya secara maksimal. Jangan sampai yang disampaikan oleh Pak Suliat dan Pak Suji itu tidak ada sama sekali gitu, nggak ada bekasnya sama sekali, hanya 1, 2, 3. Yang Pak Joni makin pinter, yang Bu Dewi makin pinter, jangan. Yang Pak Salim makin pinter kan gitu, jangan. Harus pinter semua yang ngikutin ini kan. Insya Allah Pak. Iya, jangan sampai Bu Moderator yang paham sendiri, teman-temannya nggak paham. Gitu. Tadinya saya mau ngasih tugas itu, bikin Google Classroom, kita koordinasi satu-satu sampai mana, sampai batas mana. Jangan sampai lebih parah lagi, jangan ada yang tidak bisa bikin email kan gitu. Itu lebih parah lagi kan. Lebih parah lagi, apa yang diomongin Pak Suji nggak ngerti sama sekali. Apa itu Google Doc, apa itu Google Form, apa itu Google Drive gitu kan.
itu lebih gatot lagi. Kalau itu sudah gatot, nggak paham, pada akhirnya di murid pun saya yakin tidak akan paham. Ini siapa? Itu dari saya, pesan dari saya, dan mungkin sekian dari saya cukup sekian karena memang sudah sore mungkin ya di sana. Mungkin itu dari saya, dari itu saja Bu Moderator. Oke, terima kasih Pak. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu sama Pak Arif Ridho? Mana tahu ada pertanyaan-pertanyaan. Kita kasih 1-2 orang. Silakan, tolong aktifkan masing-masing audionya dan videonya Pak. Videonya diaktifkan. Ada yang mau bertanya Bapak Ibu? Mumpung Pak Arif Ridho masih bersama kita, sudah dari siang tadi dia menunggu, tetapi hanya sebentar yang bisa disampaikan. Karena memang tadinya saya mau menyampaikan ARD SKS, karena memang peserta 8 madrasah ini kan di SKS gitu kan, cuman waktunya mungkin tidak cukup lah. Iya Pak. Nanti lain waktu saja. Nah, insya Allah ada pertemuan berikutnya, kita koordinasi lagi sama Pak Abid dan Pak Kasih ya Pak ya. Itu. Gimana Bapak Ibu, ada yang mau bertanya? Nah, kebetulan di sini Pak Kasih kurikulum tadi sudah ada, saya lihat ini. Oh, tuh bisa. Saya tadi langsung. Mundur lagi. Tanpa orang. Assalamualaikum Pak Kasih. Ya, videonya belum buka. Tadi udah. Oke, ini Pak Kasih udah aktif nih videonya. Dibuka aja. Gimana ya, Pak gimana Kasih? Bu Pesta? Ya, gimana Pak Bu Pesta? Mas Arif, udah selesai Mas Arif? Sudah kan, ini udah sore, kasihan kan teman-teman nanti malah sudah. Oh gitu ya Mas Arif ya. Sudah nggak konsentrasi ini. Oke Mas Arif sama kawan-kawan, gimana? Mau acara penutupan kita lakukan? Boleh Pak. Ada yang mau bertanya lagi Bapak Ibu? Ya, biar kita. Terima kasih juga sudah hadir bersama kita. Ya. Sudah sore. Kalau begitu tidak ada yang bertanya, kami persilakan Pak Kasih untuk menutup acara ini. Oke, baik. Terima kasih kepada Ibu Moderator, Bu Pesta. Begitu juga kawan-kawan yang lain. Bu Yunijar ya? Oh ya. Iya, Pak. Ya, baik. Bu pengawas ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Kita masih diberikan kesempatan sampai siang hari yang berbahagia ini. Yang sudah 2 hari ya, juga kita sudah mengikuti bimbingan teknis learning madrasah dan pembelajaran digital yang alhamdulillah narasumber langsung dari Direktorat KSKK yang mulai dari semalam Pak Dr. Suwardi, kemudian ada narasumber IT yang kita sengaja undang, dan terakhir tadi Mas Arif Ridho yang merupakan master daripada learning madrasah dari Direktorat KSKK Dirjen Pendis Kementerian Agama Republik Indonesia. Selanjutnya salam dan salam kita hadiahkan ke ruh junjungan kita besar Muhammad SAW.
yang berlapaskan Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat beliau. Yang pertama, saya mohon maaf, memang saya lagi di luar kota, namun ya karena jadwal ini akan kita akan penutupan, jadi mungkin kondisi dan suasana saya mungkin agak lebih santai, karena kondisi kita juga adalah virtual. Kemudian ini yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Madrasah penyelenggara SKS Man 1, Man 2, Man 3 Medan dan Man Binjai, begitu juga Kepala MDSN 1, MSN 2, MSN 3 Medan dan MSN Binjai, Bapak Ibu pengawas, begitu juga rekan-rekan semua, para guru madrasah penyelenggara SKS di Sumatera Utara, yaitu sebanyak 8 madrasah. Syukur alhamdulillah kita sudah mengikuti bimbingan teknis untuk e-learning madrasah yang kita harapkan kegiatan ini dapat diaktualisasikan, dapat kita laksanakan di madrasah masing-masing, dan untuk pelaksanaan e-learning madrasah yang begitu lengkap dapat kita manfaatkan apalagi di suasana COVID. Mudah-mudahan untuk 8 madrasah seperti pesan daripada Pak Suwardi, harapan kita 8 madrasah penyelenggara SKS menjadi juga pilot project dan percontohan untuk pelaksanaan e-learning madrasah ke depan, dan harapan kita aktif di dalam membuat konten-konten pendidikan yang berbentuk digital. Ya, jadi kiranya kegiatan ini tidak hanya sampai sini, tetapi madrasah tetap melaksanakan kegiatan-kegiatan yang untuk pengisian daripada konten, sehingga nantinya konten-konten pembelajaran yang berbentuk digital tadi harapan kita bisa kita share, kita bagikan kepada kawan-kawan kita di madrasah khususnya di Sumatera Utara. Jadi kami dari seksi kurikulum terima kasih khususnya kepada Man 2 Medan yang sudah memfasilitasi aplikasi Zoom, dan ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan, kepada seluruh guru yang sudah aktif selama 2 hari penuh, yang mulai dari semalam untuk mengikuti kegiatan ini. Dan kami untuk beberapa minggu ke depan akan menagih beberapa konten-konten pembelajaran ya yang diproduksi, yang dibuat oleh para guru-guru di MAN dan MSN penyelenggara SKS yang 8 madrasah. Sehingga nanti ini bisa kita berbagi, ya, kita berbagi dengan madrasah-madrasah kita di Sumatera Utara, apalagi kita sekarang dalam kondisi masih pandemi COVID, ya, jadi masih banyak yang masih menggunakan pembelajaran daring, yang mana memang di lapangan masih banyak pembelajaran yang sistem daring itu masih bentuk PDF, ya, PDF yang belum dia interaktif. Jadi ini harapan kita untuk pembelajarannya lebih interaktif. Jadi video-video pembelajaran berbentuk digital, tolong diproduksi banyak oleh para madrasah penyelenggara SKS. Karena ini memang pesan daripada Pak Suwardi sebagai kasih kurikulum Kementerian Agama Republik Indonesia, yang mana yang 8 madrasah inilah nanti yang menjadi percontohan di Sumatera Utara. Ini besar harapan kami dari kawan-kawan guru nanti melalui WKM dan kepala madrasah kami akan menagih ini, sehingga bisa kita nanti sekalian bilang untuk berbagi kepada kawan-kawan yang lain di MAN dan MSN di Sumatera Utara. Kemudian untuk mati apa jaringan Pak Darwin ya. Jaringan Pak Darwin kali ini. Ini jaringan kali ya.
Oke, sorry tadi terputus. Iya. Ya, Bapak Ibu sekalian, ya saya lanjutkan untuk lebih mendudukkan bagaimana sistem dan pelaksanaan SKS kita di Sumatera Utara. Kami mintakan nantinya kita kumpul kembali khususnya kepala sama WKM. Kita ganti tempat. Nanti akan saya share apakah di MTSN 2 atau di MAN 1 Medan. Ya, karena semalam Pak Wardi sudah menyampaikan dan dari arahan beliau kita tangkap bahwasanya kita lebih dicenderungkan untuk sistem heterogen selanjutnya. Tidak ada yang dibuat untuk yang sistem homogen. Ya, jadi karena itu nanti coba kita duduk bersama kembali sehingga tidak bersalah persepsi dan kita berbeda pendapat tentang pelaksanaan SKS ini nantinya di lapangan. Jadi kepada Bapak Ibu pengawas, kepala madrasah dan khususnya WKM kurikulum, kami harapkan nantinya di hari Sabtu untuk meluangkan waktu, ya kita duduk bersama kembali untuk membicarakan teknis dalam pelaksanaan SKS di madrasah kita, sehingga kita di Sumatera Utara khususnya yang 8 madrasah satu langkah, satu sistem di dalam pelaksanaan SKS. Karena kita tahu masih banyak kendala-kendala, masih banyak problem, ya permasalahan yang kita hadapi. Wajar masih tahun pertama, kita masih perdana untuk pelaksanaan SKS. Sekaligus mungkin nanti coba kita bandingkan, kita rundingkan bagaimana masalah untuk studi banding seperti arahan Pak Kabid semalam yang pada cara pembukaan yang mana MAN 1 yang sudah melaksanakan studi banding tentang SKS pelaksanaan MAN 1 pada kita udah juga ya kan. MAN Pekanbaru. Jadi nanti hari Sabtu coba kita bincangkan kembali bagaimana tindak lanjut daripada untuk studi banding kita supaya kita lebih pas, ya, supaya kita lebih mapan, lebih sesuai di dalam pelaksanaan SKS sesuai dengan jukdis daripada SK Dirjen baik MA maupun MTS yang tahun 2019. Ya, karena semalam sedikit banyak kita sudah mendapat arahan dari Pak Suwardi penekanan-penekanan dan kita tangkap sedikit dari hasil kesimpulan yang disampaikan oleh Pak Wardi, yang mana sistem heterogen itu lebih diutamakan, ya, bukan yang homogen yang sebelumnya kita kumandangkan di semester 2 kita akan adakan homogen. Namun nampaknya memang sistem homogen ini akan menuai beberapa permasalahan, terutama aspek-aspek sosial di antara siswa, begitu juga mungkin para guru yang masuk, ya, di kelas-kelas yang kita satukan, ya, yang kita homogenkan gitu. Jadi kami sangat menunggu, berharap mungkin besok kami akan share undangannya di grup, ya, pilot project SKS Sumatera Utara tentang jadwal dan tempat kita pertemuan di hari Sabtu. Sekaligus kita rembukkan bagaimana kita membentuk tim IT, tim pembuatan video-video pembelajaran khususnya di 8 madrasah SKS ini dalam hal tindak lanjut daripada BIMTEK ini. Kita tidak mau BIMTEK ini berjalan seperti ini, hanya berjalan begitu saja tanpa ada follow up dan tindak lanjut yang merupakan hasil akhir daripada pelaksanaan BIMTEK ini. Sehingga kita harapkan nanti video-video pembelajaran itu dapat dibuat oleh MGMP 8 madrasah, ya, per bidang studi, hingga adalah hasil, adalah produk yang bisa kita manfaatkan khususnya dan umumnya bisa dimanfaatkan kawan-kawan kita di Sumatera Utara, dan perlu nanti kita masukkan di konten-konten e-learning nasional sehingga kita bisa lebih aktif di e-learning madrasah secara nasional. Ini mungkin beberapa hal yang dapat kami sampaikan, yang dapat kita harapkan. Kami akan percaya Bapak Ibu mungkin selama 2 hari udah jenuh, ya, udah capek di dalam karena sistemnya virtual, tapi ya harapan kita
kita tetap bisa eksis nantinya ke depan di dalam mengawal pendidikan ini, pembelajaran ini. Ya, kita tahu masa pandemi COVID kita belum jelas sampai kapan. Yang bisanya kita lakukan yang lebih dominan, khususnya kita di kota, yaitu yang sistem daring. Jadi bagaimana kita bisa memanfaatkan e-learning dan Google Classroom yang sudah disampaikan oleh narasumber. Ini mungkin beberapa hal yang dapat saya sampaikan, atau mungkin ada yang mau ingin ditanyakan dari kawan-kawan kepada Ibu Yuniar, mungkin bisa memberikan kesempatan kepada kawan-kawan mumpung masih ada waktu kita sekitar 10 menit lagi. Baik, Ya. Pak. Pada Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan sama Pak Kasih kita yang telah hadir bersama kita? Halo Bapak Ibu, masih bersemangat kah? Ya, Mana kayak gini ini? udah jenuh ya, udah capek ya, udah 2 hari hanya duduk dan kegiatan pun hanya sekedar daring. Ya. Tapi kita yakin percaya kawan-kawan ya, tetap bisa memperhatikan para narasumber ya. Dan tadi ada praktek ya di dalam pelaksanaannya Bu pengawas ya. Ada ya, alhamdulillah ya. Jadi mudah-mudahan itu bisa dimanfaatkan. Ya. Jadi kalau nggak ada masalah, nggak ada pertanyaan lagi, biar kita tutup secara resmi. Gimana, Bu Pengawas? Masih ada? Boleh, silakan Pak. Masih ada? Sepertinya ada lagi yang bertanya. Sepertinya ada lagi. Oh, enggak. Oke. Baik. Baik Bapak Ibu, Kepala Madrasah, baik Kepala MAN, MTSN, para guru, ya, peserta BIMTEK, e-learning madrasah dan pembelajaran digital yang kita laksanakan selama 2 hari ya, dengan beserta 8 madrasah. Maka dengan sama-sama kita mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Saya sebagai kasih kurikulum mewakili Bapak Kepala Bidang Pendidikan Madrasah untuk kegiatan BIMTEK, e-learning madrasah dan pembelajaran digital secara resmi. Terima kasih. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam ya.